Pernahkah jantung Anda berdebar kencang saat melihat busa putih mengapung setiap kali Anda buang air kecil di toilet? Saya Dr. Eko Nugroho di usia saya yang ke-76 tahun dan telah bekerja sebagai spesialis penyakit dalam ginjal selama 40 tahun, telah bertemu dengan banyak pasien, namun ada hal yang sangat disayangkan sedang terjadi saat ini. Pasien yang saya temui bulan lalu sungguh membuat saya terkejut. Beliau adalah seorang pria berusia 62 tahun yang datang ke rumah sakit karena air seninya mulai berbusa sejak beberapa hari sebelumnya. Melihat hasil pemeriksaannya saya pun sangat terkejut. Kadar proteinnya ternyata sudah melebihi 10 kali lipat dari batas normal. Fungsi ginjalnya pun sudah menurun sebanyak 30%. Kata-kata yang diucapkan Bapak ini kepada saya masih terngiang jelas di telinga saya hingga sekarang. Awalnya saya pikir itu hanya karena saya kurang minum air putih. Saya tidak menyangka kondisinya seserius ini, ujarnya. Hadirin sekalian penonton setia saluran energi usia emas, jika Anda tidak menonton video ini sampai selesai, sekarang Anda akan melewatkan waktu emas pemulihan ginjal yang paling penting. Jika Anda mengira kencing berbusa itu hanya disebabkan karena kurang minum air, itu adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Melihat statistik nasional, tahukah Anda fakta bahwa lebih dari 80% orang yang air seninya terus-menerus berbusa sebenarnya sudah mulai mengalami kerusakan ginjal. Namun untungnya selama 40 tahun merawat ribuan pasien saya, menemukan satu fakta yang mengejutkan. Semangka buah yang sering kita nikmati saat cuaca panas menunjukkan efek ajaib bagi pemulihan ginjal. Secara khusus, saya telah mengonfirmasi secara klinis bahwa kandungan bernama citrulline yang terdapat pada kulit semangka dapat memperbaiki sirkulasi darah di ginjal dan membantu pengeluaran zat-zat sisa. Bagi Anda yang menganggap ini omong kosong, saya sampaikan di awal bahwa ini adalah hasil yang saya terapkan langsung kepada pasien-pasien saya. Pasien pria berusia 62 tahun yang saya sebutkan tadi, kadar proteinnya turun hingga di bawah setengahnya dalam waktu 6 bulan dengan metode yang saya ajarkan. Fungsi ginjalnya pun pulih sebesar 20%. Hari ini saya akan mengungkapkan semuanya kepada Anda, mulai dari penyebab sebenarnya, kencing berbusa metode pemulihan ginjal menggunakan semangka, hingga rahasia menjaga ginjal tetap sehat seumur hidup. Saya akan membagikan seluruh pengalaman dan pengetahuan yang telah saya kumpulkan selama 40 tahun tanpa menahan apapun, jadi mohon simak dengan fokus sampai akhir. Apakah busa yang Anda lihat di toilet setiap pagi benar-benar boleh diabaikan? Sebagian besar orang yang saya temui di ruang praktek selama 40 tahun ini berkata seperti ini, busanya keluar sedikit tapi bukan masalah besar kan? Kalau sudah tua, bukankah semua orang begitu? Cukup minum air lebih banyak saja kan? Namun pemikiran seperti inilah yang merupakan perangkap mengerikan yang perlahan-lahan menghancurkan ginjal Anda. Tidak peduli seberapa sering ditekankan, ini tidaklah berlebihan, jadi saya akan mengatakannya lagi. Kencing berbusa bisa jadi merupakan sinyal peringatan terakhir yang dikirimkan ginjal Anda. Pada urin normal pun sedikit busa memang bisa muncul. Busa besar yang muncul saat air seni jatuh dari ketinggian atau saat buang air dengan cepat akan segera menghilang. Masalahnya adalah ketika busa kecil dan lengket terus mengapung bahkan setelah air toilet disiram. Jika busa seperti ini berlangsung lebih dari 3 hari, itu artinya protein sudah bocor dari ginjal Anda. Pada akhir tahun 2019, saya bertemu dengan seorang pasien yang tak bisa saya lupakan seumur hidup. Beliau adalah seorang wanita berusia 58 tahun yang datang karena dipaksa oleh putrinya untuk ke rumah sakit. Padahal air seninya sudah berbusa lebih dari 1 tahun, beliau menganggap itu bukan masalah besar. Saat melihat hasil pemeriksaan, saya sangat terkejut. Lebih dari 5 gram protein terbuang melalui urin dalam sehari. Padahal normalnya tidak sampai 0,15 gram. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa ukuran ginjal ibu ini sudah menyusut hingga 30%. Ginjal yang menyusut berarti telah terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Saat itu ibu tersebut berkata kepada saya, "Dok, apakah benar hanya dari busa saja bisa ketahuan kondisi seserius ini? Tepat di titik inilah ada metode diagnosis mandiri yang wajib Anda ketahui. Pertama, setelah buang air kecil pertama di pagi hari, tunggulah selama 10 menit. Jika busa masih tersisa di permukaan air toilet, itu adalah sinyal bahaya. Kedua, amatilah ukuran busanya. Jika busanya kecil-kecil padat dan bertumpuk berlapis-lapis seperti busa sabun, maka perlu perhatian lebih. Di sini saya akan memberitahukan satu lagi fakta mengejutkan.
Banyak orang tidak tahu bahwa kencing berbusa sebenarnya adalah sinyal permintaan tolong yang dikirimkan ginjal kepada Anda. Ini ibarat alarm asap yang berbunyi saat terjadi kebakaran di rumah. Jika sinyal ini diabaikan, situasi yang benar-benar tidak bisa diperbaiki akan terjadi. Hadirin sekalian, tahukah Anda betapa mengerikannya proses rusaknya ginjal? Saya akan menceritakan kebenaran paling menakutkan yang saya pahami saat mengamati banyak pasien. Kerusakan ginjal terjadi secara berantai ibarat kartu domino yang roboh. Awalnya hanya kencing berbusa. Tahap selanjutnya pergelangan kaki mulai bengkak. Wajah yang sembab saat bangun tidur juga muncul pada periode ini. Masuk ke tahap 3, napas menjadi sesak dan mudah lelah. Baru naik tangga, beberapa anak tangga saja napas sudah terengah-engah. Namun yang benar-benar menakutkan adalah mulai dari tahap 4. Mulai saat ini zat-zat racun mulai menumpuk di seluruh tubuh. Nafsu makan hilang mual-mual dan pada kasus yang parah bisa sampai kehilangan kesadaran. Jika sampai ke tahap akhir, tidak ada cara lain selain cuci darah, dialisis, atau transplantasi ginjal. Saya akan menceritakan kisah seorang pasien yang saya temui pada pertengahan tahun 2017. Beliau adalah pria berusia 65 tahun. Saat pertama kali datang ke rumah sakit, beliau hanya berkata air seninya sedikit berbusa. Saat diperiksa, fungsi ginjalnya sudah menurun hingga 50%. Namun bapak ini belum merasa kondisinya serius. 6 bulan kemudian, bapak ini dibawa dengan ambulans ke unit gawat darurat. Seluruh tubuhnya bengkak hingga hampir tak bisa dikenali dan paru-parunya penuh cairan sehingga tidak bisa bernapas dengan normal. Kata-kata yang diucapkan bapak ini saat itu masih membuat dada saya sesak. Dok, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak pernah bermimpi bahwa hanya karena busa bisa jadi seperti ini. Justru untuk mencegah situasi seperti inilah, ada sinyal bahaya yang harus segera Anda periksa sekarang juga. Pertama, jika saat melepas kaus kaki terdapat bekas karet kaus kaki yang dalam di pergelangan kaki, berarti pembengkakan edema sudah dimulai. Kedua, jika saat bercermin di pagi hari, kelopak mata terlihat lebih bengkak dari biasanya, harap berhati-hati. Ketiga, jika jumlah urin berkurang drastis atau warnanya menjadi pekat, gelap dibanding, biasanya Anda harus segera pergi ke rumah sakit. Namun, jangan menyerah di sini, karena ini belum terlambat. Hasil yang saya konfirmasi secara klinis selama 40 tahun adalah jika ditemukan pada tahap awal, fungsi ginjal dapat dipulihkan dalam porsi yang cukup besar, terutama melalui pola makan yang benar dan perbaikan gaya hidup. Di antara semua itu, yang menunjukkan efek paling mengejutkan adalah metode yang memanfaatkan buah semangka. Banyak orang hanya menganggap semangka sebagai camilan musim panas atau buah pencuci mulut, tetapi kenyataannya semangka memiliki efek ajaib untuk pemulihan ginjal. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengar bahwa semangka bagus untuk ginjal, pasti merasa sangat heran. Saya sendiri awalnya sulit percaya. Namun pada pertengahan tahun 2015, saya bertemu dengan seorang pasien yang mengubah hidup saya. Beliau adalah seorang nenek berusia 69 tahun yang dibawa oleh cucunya ke rumah sakit. Beliau mengatakan sudah beberapa hari kencing berbusa dan pergelangan kakinya bengkak dengan sendirinya. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar protein sangat tinggi dan fungsi ginjal menurun drastis. Kami memulai pengobatan umum, tetapi kondisinya tak kunjung membaik. Namun, 1 bulan kemudian ketika nenek ini datang kembali, saya sangat terkejut. Kadar proteinnya turun hingga di bawah setengahnya. Ketika saya tanya apa yang terjadi, beliau memberikan jawaban yang mengejutkan. Cucunya setiap hari memarutkan semangka beserta kulitnya untuk beliau, dan beliau meminumnya 3 gelas besar setiap hari. Awalnya saya pikir itu hanya kebetulan. Namun karena rasa penasaran muncul, saya meneliti kandungan semangka secara mendetail dan menemukan fakta yang sungguh mengejutkan. Kandungan bernama citrulline yang terdapat dalam semangka ternyata adalah kunci pemulihan ginjal. Citrulline di dalam tubuh kita akan berubah menjadi arginin. Arginin inilah yang melebarkan pembuluh darah ginjal dan melancarkan sirkulasi darah. Efeknya persis seperti melancarkan pipa air yang tersumbat. Hasilnya, kemampuan ginjal menyaring kotoran meningkat pesat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa kulit semangka mengandung citrulline 2 kali lipat lebih banyak daripada daging buahnya. Sebagian besar orang membuang kulit semangka, padahal sebenarnya kulit itulah obat mujarab untuk pemulihan ginjal. Akan tetapi yang paling penting di sini adalah cara konsumsi yang benar.
Karena jika dimakan sembarangan, Anda tidak akan melihat efek yang tepat. Pertama, semangka harus dimakan saat perut kosong. Jika dimakan setelah makan nasi akan bercampur dengan makanan lain dan tingkat penyerapannya menurun. Kedua takaran yang disarankan per hari adalah sekitar 300 gram hingga 500 gram. Jika makan terlalu banyak, justru bisa membebani ginjal. Ketiga, sebisa mungkin parut atau blender bersama dengan kulitnya. Awalnya rasanya mungkin agak aneh, tetapi jika ditambahkan sedikit madu atau lemon akan jauh lebih mudah dikonsumsi. Waktu paling efektif adalah saat perut kosong di pagi hari dan 2 jam setelah makan malam. Jika diminum pada waktu ini, kandungan sitrulin akan terserap paling baik. Hanya dengan semangka saja, Anda sudah bisa melihat efek yang cukup mengejutkan, tetapi hasil konfirmasi klinis saya menunjukkan bahwa jika dikonsumsi bersama beberapa buah lain, efeknya akan berlipat ganda. Mungkin ada yang menganggap ucapan saya ini seperti dongeng, tetapi mereka yang sudah mengalaminya langsung pasti akan sangat terkejut dengan perubahan luar biasa tersebut. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah apel. Kandungan pektin dalam apel berperan membuang zat racun dari ginjal, terutama logam berat dan sisa obat-obatan. Jika rutin mengonsumsi apel, Anda bisa melihat efek ginjal menjadi bersih. Kasus seorang pasien yang saya temui pada akhir tahun 2018 adalah contoh nyatanya. Beliau seorang pria 72 tahun yang fungsi ginjalnya menurun cukup parah karena konsumsi obat darah tinggi jangka panjang. Saya menyarankan beliau makan 1 buah apel setiap hari bersama dengan semangka, dan dalam beberapa hari fungsi ginjalnya membaik 20%. Selanjutnya adalah cranberry. Kandungan proantosianidin dalam cranberry berperan mengurangi peradangan di dalam ginjal. Terutama efeknya sangat bagus untuk mencegah infeksi saluran kemih. Minum 1 gelas jus cranberry sehari saja sudah sangat membantu kesehatan ginjal. Buah ceri juga tidak boleh dilewatkan. Antosianin yang terkandung dalam ceri melindungi sel ginjal dan membantu regenerasi. Jika Anda berhenti menonton sekarang, Anda akan melewatkan rumus emas pemulihan ginjal yang paling penting. Ceri sangat baik dikonsumsi terutama di malam hari, karena mengandung melatonin ini juga membantu tidur nyenyak. Bagaimana cara mengombinasikan semua buah ini juga penting. Metode yang saya sarankan kepada pasien adalah begini. Di pagi hari minumlah jus semangka. Sebagai camilan pagi menjelang siang makanlah apel. Setelah makan siang minumlah jus cranberry. Di malam hari makanlah beberapa butir ceri. Dengan begini kandungan baik untuk ginjal akan terus disuplai sepanjang hari dan menciptakan efek sinergi. Ibarat orkestra di mana berbagai alat musik menciptakan satu harmoni yang indah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Bagi penderita diabetes, jumlah konsumsi buah perlu diatur. Pastikan total asupan buah per hari tidak melebihi 200 gram dan cek gula darah secara berkala. Selain itu, bagi yang fungsi ginjalnya sudah menurun sangat parah, perlu mengecek kadar kalium secara rutin. Karena buah-buahan mengandung banyak kalium, jika ginjal tidak baik, kalium tidak bisa dibuang dengan benar dan bisa menjadi masalah. Buah saja tidak cukup. Jika Anda menginginkan pemulihan ginjal yang sesungguhnya, Anda perlu mengubah gaya hidup sepenuhnya. Ini adalah materi yang sangat penting, seberapa sering pun diulang tidak akan cukup jadi pasang telinga Anda dan dengarkan baik-baik. Hal pertama yang harus diubah adalah kebiasaan minum air. Sebagian besar orang baru minum saat haus, ini adalah cara yang benar-benar salah, karena ginjal adalah organ yang bekerja 24 jam penuh. Ibarat mesin di pabrik yang harus terus diberi pelumas agar bisa bergerak, ginjal juga harus terus disuplai cairan. Metode yang saya sarankan adalah begini. Segera setelah bangun pagi, minumlah segelas penuh air hangat kuku. Suhu air saat itu sebaiknya mirip dengan suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Air yang terlalu dingin justru bisa memberi kejutan pada ginjal. Setelah itu minumlah setengah gelas air setiap selang waktu 30 menit. Total asupan air per hari yang tepat adalah 30 ml per 1 kg berat badan. Untuk orang dengan berat 60 kg jadinya sekitar 1,8 liter. Namun yang penting di sini adalah bukan minum banyak sekaligus, melainkan minum sedikit demi sedikit namun sering. Selanjutnya perlu mengurangi asupan garam. Garam adalah musuh terbesar ginjal, karena garam menaikkan tekanan darah dan membebani kerja ginjal. Namun jangan sembarangan langsung makan hambar. Mengurangi garam secara drastis dan tiba-tiba justru bisa membebani tubuh. Metode yang saya sarankan kepada pasien adalah menguranginya secara bertahap.
Minggu pertama kurangi menjadi 80% dari asupan garam biasanya. Minggu kedua 60%. Minggu ketiga 40% kurangi perlahan-lahan. Dengan begini tubuh akan beradaptasi perlahan tanpa efek samping. Asupan protein juga perlu diatur. Banyak orang bilang protein bagus untuk tubuh lalu makan protein berlebihan, padahal ini bisa menjadi racun bagi ginjal. Karena ginjal harus memproses limbah sisa penguraian protein. Jumlah asupan protein yang tepat per hari adalah 0,8 gram per 1 kg berat badan. Untuk orang dengan berat 60 kg sekitar 48 gram sudah cukup. Kalau telur kira-kira 2 butir sehari. Kalau tahu sekitar setengah potong besar. Ini pun sebaiknya tidak dimakan sekaligus melainkan dibagi dalam 3 kali makan. Banyak sekali orang yang mengabaikan pengaruh olahraga dan tidur terhadap ginjal. Mereka berpikir olahraga hanya untuk kurus dan tidur hanya kalau lelah. Namun, orang dengan pemikiran salah seperti ini tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kesehatan ginjalnya. Efek olahraga terhadap ginjal sungguh luar biasa. Saya akan ceritakan kasus pasien yang saya temui pada akhir tahun 2020. Seorang wanita berusia 64 tahun, kondisi fungsi ginjalnya menurun parah akibat komplikasi diabetes. Saat pertama kali datang naik tangga, 1 lantai saja sudah sesak napas dan baru jalan sebentar kakinya bengkak parah. Saya menyarankan ibu ini untuk jalan kaki 30 menit setiap hari. Awalnya jalan 5 menit saja susah, tapi beliau tidak menyerah dan menambah sedikit demi sedikit setiap hari. 2 bulan kemudian saat beliau datang lagi, saya benar-benar terkejut. Fungsi ginjalnya membaik sebesar 30%. Alasan olahraga baik untuk ginjal adalah karena melancarkan peredaran darah. Ginjal adalah organ yang menyaring darah seluruh tubuh. Jika sirkulasi darah membaik, aliran darah menuju ginjal juga meningkat dan hasilnya ginjal bisa bekerja lebih efisien. Namun jangan sembarangan melakukan olahraga berat. Jika ginjal sedang lemah lalu tiba-tiba dipaksa olahraga berat justru akan membebani ginjal. Olahraga yang saya sarankan adalah olahraga aerobik intensitas sedang, seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang. Tentukan intensitas olahraga seperti ini. Jika saat olahraga Anda masih bisa mengobrol dengan orang di sebelah, itu intensitas yang pas. Jika terlalu ngos-ngosan sampai tak bisa bicara, kurangi intensitasnya. Sebaliknya, jika terlalu santai, cukup jalan lebih cepat sedikit. Tidur juga sama pentingnya. Karena saat tidur seluruh organ tubuh kita memulihkan diri. Ginjal pun tidak terkecuali. Antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi adalah waktu di mana ginjal paling aktif memulihkan diri. Di jam ini Anda harus sudah tidur nyenyak, jangan minum air 2 jam sebelum tidur. Karena jika sering terbangun untuk kencing di malam hari, nokturia tidur nyenyak akan terganggu. Juga jangan melihat HP atau TV di tempat tidur. Otak akan terjaga dan mengganggu tidur nyenyak. Jika Anda menyerah setengah-setengah, sekarang Anda akan melewatkan rahasia pemulihan ginjal yang paling meyakinkan. Dengarkan dengan fokus sampai akhir. Saya akan menceritakan perubahan mengejutkan dari pasien yang benar-benar saya pantau. Karena teori saja mungkin sulit dipercaya, inilah alasan saya terus menekankan berulang kali. Karena keajaiban benar-benar terjadi secara nyata. Saat itu musim kemarau tahun 2021, Pak Bambang, 67 tahun, datang ke ruang praktik saya bersama istrinya. Beliau datang karena didorong-dorong oleh istrinya. Sudah beberapa hari kencingnya terus berbusa, tapi beliau menunda-nunda ke rumah sakit. Bisa dibilang keras kepala khas bapak-bapak, beliau bersikeras tidak apa-apa. Hasil pemeriksaannya mengejutkan. Dalam sehari sebanyak 8 gram protein terbuang lewat urin. Angka ini lebih dari 50 kali lipat batas normal. Fungsi ginjalnya juga sudah turun sampai tinggal 40% dari normal. Yang lebih menakutkan, tekanan darahnya naik sampai 180. Pak Bambang saat itu berkata kepada saya, "Dok, apa benar ini serius? Saya tidak merasa sakit dimanapun. Justru inilah masalahnya. Penyakit ginjal hampir tidak ada gejalanya sehingga pasien tidak merasa kondisinya serius. Saya menyarankan Pak Bambang untuk menerapkan semua metode yang sudah saya ceritakan tadi. Setiap pagi jus semangka 300 ml, 1 buah apel dibagi 3 kali makan sehari sore hari, segelas jus cranberry dan makan 10 butir ceri di malam hari. Tentu saja gaya hidup juga harus diubah total. 2 minggu pertama tidak ada perubahan khusus. Pak Bambang juga tampak ragu. Wajahnya seolah bertanya, apa benar bisa sembuh dengan cara begini?
Namun mulai minggu ke-3 hal mengejutkan mulai terjadi. Yang pertama berubah adalah warna urinnya. Sebelumnya busanya naik putih sekali tapi lama-lama mulai menjadi jernih. Di minggu ke-4 busa berkurang sampai di bawah setengahnya dan di minggu ke-6 hampir tak terlihat lagi. Hasil pemeriksaan setelah 8 minggu sungguh sulit dipercaya. Angka protein turun dari 8 gram menjadi 2 gram, membaik sebesar 75%. Fungsi ginjal juga pulih dari 40% menjadi 65%. Tekanan darah pun turun sampai 140,90. Yang paling mengejutkan adalah perubahan ekspresi wajah Pak Bambang. Saat pertama datang terlihat lelah dan tidak bersemangat, tapi setelah 8 minggu beliau menjadi orang yang sama sekali berbeda. Langkah kakinya jauh lebih ringan dan rona wajahnya menjadi cerah. Ucapan istri Pak Bambang kepada saya masih teringat jelas. Berkat dokter suami saya jadi orang yang benar-benar baru. Sekarang tiap bangun pagi yang dicari duluan adalah buah-buahan. Selama 40 tahun mengamati banyak pasien, ada satu hal yang saya yakini, ginjal adalah organ berharga yang tidak boleh menyerah untuk diperjuangkan. Banyak orang pasrah menganggap wajar kalau sudah tua tubuh jadi sakit-sakitan, tapi ini pemikiran yang sangat salah. Alasan saya sendiri dokter, Eko Nugroho meski sudah berusia 76 tahun masih bisa praktik dengan sehat sampai sekarang adalah karena hal ini. Semua metode yang saya sarankan kepada pasien saya sendiri yang mempraktekannya lebih dulu. Setiap pagi saya mengawali hari dengan jus semangka saat senggang makan apel dan menutup hari dengan ceri di malam hari. Terutama rahasia saya tetap mendapat vonis fungsi ginjal normal dalam pemeriksaan kesehatan meski sudah di atas 70 tahun adalah pada konsistensi. Keajaiban tidak akan terjadi hanya karena mempraktikannya 1 atau 2 hari. Anda harus terus melakukannya minimal beberapa minggu. Saya akan rangkumkan metode praktik bertahap yang bisa Anda mulai sekarang juga. Minggu ke-1 mulailah dengan jus semangka, cukup minum 300 ml saat perut kosong di pagi hari. Minggu ke-2 tambahkan apel, minggu ke-3 tambahkan jus cranberry. Minggu ke-4 lengkapi dengan cherry. Kebiasaan minum air juga ubahlah secara bertahap, awalnya mulailah dari 1 liter sehari lalu tingkatkan perlahan. Garam juga begitu, karena kalau dikurangi drastis mendadak, tubuh bisa kaget, kurangilah pelan-pelan. Olahraga mulailah dari jalan kaki yang sangat ringan. Awalnya 10 menit pun mungkin terasa berat. Tapi jika tidak menyerah dan menambah 5 menit setiap hari 1 bulan lagi, Anda pasti akan bisa berjalan 30 menit dengan nyaman. Yang paling penting adalah jangan berhenti di tengah jalan. Banyak sekali orang yang berhenti karena merasa tidak ada perubahan setelah mencoba seminggu. Namun perubahan tubuh baru bisa dirasakan setelah melewati minimal 4 minggu. Terutama ginjal pemulihannya lambat, jadi perlu diteruskan dengan lebih sabar. Jika di tengah jalan muncul keraguan, lakukanlah pemeriksaan secara berkala.